Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di dalam kesempatan pada hari ini, saya akan memberikan wejangan tentang mengenai perbedaan antara mata batin dan indera keenam. Banyak sekali rekan-rekan saya yang bertanya kepada saya, apa sih perbedaan dari mata batin dan indera keenam? Jadi, insya Allah di kesempatan pada hari ini saya akan jawab. Jadi, buat kalian semua, dimanapun Anda berada, yang ingin tahu perbedaan antara mata batin dan indera keenam, di kesempatan hari ini akan saya jelaskan. Ya, saya mohon maaf sebelumnya jika nanti ada kata-kata saya yang salah, ya saya dimaafkan. Ini saya ceritakan berdasarkan pengalaman. Jadi, yang pertama-tama saya akan menceritakan mengenai mata batin. Setiap manusia mempunyai mata batin, tetapi rata-rata mata batin ada yang aktif dan ada juga yang tidak. Yang di sini yang akan saya jelaskan untuk perbedaan, ya. Nanti bisa kalian pilih-pilih. Mata batin, apakah mata batin bisa melihat sosok penampakan? Apakah mata batin bisa melihat jin ataupun setan? Jawaban saya 75%. Ya, 75%. Yang 25%-nya lagi itu antara bisa dan tidak. Jadi 75% bisa. Jadi seperti ini, ya pemirsa, mata batin kalau yang sudah aktif, ya, sama mata batin yang sudah aktif. Jadi yang saya jelaskan sini mata batin yang sudah aktif sama mata batin yang udah powerful, ya. Ini yang saya jelaskan yang baru aktif. Jika sobat mempunyai mata batin yang sudah aktif, tapi kenapa tidak bisa melihat penampakan? Tapi kenapa tidak bisa melihat jin ataupun setan? Karena mata batin kalau sudah aktif ataupun baru aktif, itu paling bisa kita rasakan aura. Ya, kita paling bisa merasakan aura ataupun kehadirannya, begitu. Nah, tanda-tandanya gimana kalau kita sudah mempunyai mata batin yang aktif? Tanda-tandanya seperti ini, sobat. Saya cerita yang ada di dunia nyata saja. Jika kalian hendak bepergian ke sebuah lokasi ataupun ke suatu tempat, nah, secara tiba-tiba kalian menemukan seseorang, nenek-nenek ataupun kakek-kakek ataupun anak kecil yang meminta-minta di jalanan. Ya, apa yang kita rasakan coba? Kalau kalian mempunyai mata batin yang aktif ataupun yang sudah aktif, pasti kalian akan merasakan welas ataupun kasihan, pengen memberi. Nah, itu yang dinamakan mata batin, pemirsa. Jadi banyak disalahartikan di sini. Mata batin bertujuan untuk melihat makhluk halus, itu tidak. Ya. Yang bisa melihat makhluk halus itu adalah indera keenam, ya, ataupun indigo. Jika kalian menemukan seorang anak kecil ataupun nenek-nenek ataupun kakek-kakek di jalanan yang mau minta-minta, terus kalian mempunyai
firasat ataupun welas kasih ya, belas kasihan ke orang tersebut, pengen memberi. Nah, itu yang dinamakan ketukan batin pemirsa, ataupun bisa dinamakan mata batin. Itu muncul dari batin kita, menyuruh kita untuk memberi, seperti itu. Begitu juga kalau kita sedang sholat berjamaah di masjid ataupun di musola, terus tiba-tiba ada salah satu dari pegawai masjid ataupun dari pengurus masjid mengeluarkan kotak amal. Apa yang kita rasakan? Pasti dalam batin kita pengen memberi. Itu yang dinamakan mata batin secara ilmiah ataupun secara dunia nyata ya pemirsa. Nah, seandainya mata batin ini digunakan untuk merasakan energi gaib, caranya seperti ini pemirsa. Jika kalian mempunyai mata batin yang baru aktif ya, baru aktif, bukan powerful ya, tapi baru aktif, kalian datang ke sebuah lokasi yang menurut kalian angker. Nah, begitu sampai lokasi, kalian merasakan hawa merinding. Terus tiba-tiba kalian berhalusinasi, seolah-olah kalian kayak melihat ada sosok penampakan yang menyerupai genderuwo ataupun pocong ataupun kuntilanak. Ya, itu kan mata kalian yang melihat ya, bola mata kalian yang melihat ya, tetapi batin kalian yang merasakan. Itu yang dinamakan mata batin. Jadi mata batin yang baru aktif ini paling bisa merasakan kehadirannya ya, belum bisa melihat secara full. Yang bisa melihat secara full mata batin yang sudah powerful sama orang yang mempunyai indera keenam ataupun indigo. Jadi mata batin ini kalau semakin kita asah, semakin kita perdalam lagi, kita asah lagi, itu akan lebih sensitif pemirsa. Sensitif terhadap alam sekitar, sensitif terhadap makhluk gaib, sensitif terhadap benda pusaka, dan lain-lain. Itulah kegunaan dari orang yang mempunyai mata batin yang sudah aktif ataupun mata batin yang sudah powerful. Jadi bisa menerawang kayak gitu loh. Jadi kalau untuk menerawang itu yang muncul itu dalam batin kita pemirsa ya. Mata kita mejam, terpejam seperti ini. Tetapi batin kita yang mengartikan dan merasakan, itulah mata batin. Jadi kalau kalian sudah punya mata batin yang powerful, insya Allah mata batin ini bisa untuk penuntun jalan kita ke depan. Semuanya nih, saya mau menarik benda pusaka. Nah, saya pergi ke tempat lokasi angker ataupun ke lokasi mana yang menurut saya ada benda pusakanya. Terus begitu sampai di lokasi, saya pejamkan mata. Saya memejamkan mata bertujuan untuk menerawang ya di sekitaran situ. Jika dalam pandangan mata ini saya melihat bahwa di situ ada benda pusaka, terus batin kita yang mengartikan bahwa benda tersebut adalah sebuah keris. Nah, ini kan batin kita yang merasakan, oh berarti benda tersebut adalah keris. Seperti itu cara memilah-milahnya pemirsa. Jadi untuk kalian semua yang mungkin sedang mendalami, mengasah mata batin ataupun mengasah mata ketiga kita, saya paling bisa menjelaskan tidak panjang lebar ini karena berdasarkan pengalaman. Apa yang saya rasakan, nih gitu ya. Jadi apa yang saya rasakan ya itulah mata batin seperti itu. Jadi mata batin bisa melihat hantu ataupun tidak itu 75% ya, 25%
25%-nya tidak bisa. Seperti itu. Jadi mungkin sudah mengerti ya pemirsa di penjelasan saya di kesempatan malam hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan untuk kita semua, menambah wawasan untuk kita semua. Selebihnya dan kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang pas ataupun kurang enak didengar, saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Ngokan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.